Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku seiman yang saya muliakan, pada kesempatan di malam bulan Ramadan ini, malam keempat di bulan Ramadan, puji syukur kepada Allah kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan kita mengaji bersama di tempat di kampus jalanan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari buku yang berbeda dari pembahasan sebelumnya sebelum masuk bulan Ramadan. Dan nanti akan ada beberapa jadwal yang lain khusus pembahasan di bulan Ramadan. Nanti kita akan membahas karena ini hari Ahad, di setiap Sabtu dan Ahad malam setelah sholat tarawih sekitar pukul 8 malam kita akan membahas kitab Khudh Aqidataka minal Qur'ani was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Quran dan hadis yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Adapun nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas kitab yang lain tapi waktunya berbeda. Dari Senin sampai Jumat nanti akan membahas 2 kitab. Yang pertama adalah kitab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzri hafizallahu taala. Judulnya adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid, alias berkaitan dengan orang awam. Bagaimana kita sebagai orang awam, bukan ulama, bukan mujtahid, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi beberapa permasalahan dalam agama, itu akan dijelaskan. Kemudian juga kita akan membahas tentang bagaimana metode beragama yang benar, bagaimana cara beragama yang mengikuti para salafus saleh, yang akan kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Saleh, yaitu pembahasan ringkas tentang metode para ulama salafus saleh yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahullahu taala. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kitab tadi, Khudh Aqidataka minal Qur'ani was sunnah sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih.
Yang mana buku ini ya, sebenarnya tidak terlalu buku yang ringkas ya, cuman sekitar 30 halaman ya, 30 halaman. Kita berharap semoga selama bulan Ramadan walaupun sepekan cuma 2 kali bertemu, semoga bisa selesai karena pembahasannya ringkas dan sangat mendasar sekali. Ya, sebelumnya ada pertanyaan, walaupun pertanyaannya berkaitan dengan tema sebelumnya, tapi tidak masalah untuk kita jawab. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Afwan mau bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau pendapat sholat tarawih ini berkaitan dengan pembahasan sholat tarawih yang kemarin. Kalau ada pendapat yang mengatakan sholat tarawih rakaatnya 11. Misalnya saya ingin mengambil yang pendapat ini, gitu, mempraktekkan pendapat yang 11 rakaat. Itu witirnya berapa? Apakah 1 ataukah 3 rakaat? Ya. Apakah 1 rakaat atau 3 rakaat? Jawabannya adalah dua-duanya boleh. Boleh witirnya 1 rakaat, boleh witirnya 3 rakaat. Ya. Witir yang 1 rakaat disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 10 rakaat. Yusallimu likulli rak'atain, thumma yutiru biwahidah. Atau kama qala Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, dahulu Nabi SAW salat tarawih itu atau salat lail, beliau salatnya 10 rakaat. 10 rakaat, beliau salam di setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah, dan beliau kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Jadi jumlahnya 11. 10 dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat. Seperti itu boleh. Atau juga 3 rakaat witirnya, sebagaimana juga hadis Aisyah yang lain. Nabi diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Nabi SAW tidak menambah dan tidak mengurangi ya salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dahulu Nabi salat 4 rakaat. Jangan kalian tanyakan tentang panjang dan bagusnya salat. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Jangan ditanyakan tentang panjang dan bagusnya salat Nabi. Tsumma yusalli salasan. Kemudian setelahnya beliau salat 3 rakaat witir ya. Jadi intinya boleh witirnya 1 rakaat, boleh witirnya dengan 3 rakaat. Itu pertanyaan yang pertama. Lanjutannya, apabila kita sholat berjamaah tapi jaraknya berjauhan, apakah kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah? Tolong penjelasannya. Ya, misalnya kemudian sholat berjamaah, jaraknya renggang, tidak mepet sebagaimana kondisi biasanya, tapi jaraknya renggang. Jaraknya renggang karena mungkin menerapkan jarak ya, jaga jarak karena kondisi wabah seperti ini. Nah, gimana? Apakah kemudian sholatnya bernilai sholat bernilai sholat bukan jamaah tapi sholat munfarid seperti sholat sendiri? Ya. Pertama, ya, kalau itu diterapkan di Indonesia, jika diterapkan di rumah, nah itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau diterapkan di masjid, maka hal yang pertama adalah sejatinya tidak boleh dipaksakan untuk sholat di masjid. Karena ulama memberikan arahan, pemerintah juga sudah memberikan himbauan. Ini kembali ke masalah aturan. Ya. Ini di luar sah atau tidaknya. Tapi jika dipaksakan dilakukan di masjid, ketahuilah bahwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian lembaga-lembaga keagamaan yang lain, ulama di luar negeri maupun di dalam negeri memfatwakan untuk sementara tidak sholat di masjid, tapi di rumah terlebih dahulu. Itu berlaku untuk sholat wajib, yaitu seperti sholat jamaah 5 waktu dan yang sholat Jumat. Logikanya, kalau yang sholat wajib saja dihimbau untuk
sholat tarawih yang hukumnya sunnah, ya lebih apa? Lebih dituntut untuk sholatnya di rumah. Yang wajib saja disuruh di rumah sementara, apalagi yang sunnah. Ini jika itu dilaksanakannya di masjid ya. Kalau dilaksanakannya di rumah, ya maka ini tidak ada masalah dari sisi ya arahan ulama dan menyelisih. Tapi misalnya di rumah agak jaga jarak, misalnya karena mungkin rumahnya besar, di rumah itu dia ada beberapa keluarga, ya. Kemudian dia sholat tarawih berjamaah di rumah tapi jaraknya terpisah, apakah kemudian bernilai pahala jamaah atau seakan-akan sendiri-sendiri? Karena apa? Karena tidak merapatkan shaf. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Memang dalam satu fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ulama besar di Madinah, bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau pernah ditanya tentang sholat dalam kondisi seperti ini, kemudian mereka mempraktekkan sholatnya diberi jarak antara satu jamaah dengan yang lain sekitar 1 meter ya, atau kurang dari itu, 75 cm, setengah meter lebih, atau mungkin 1 meter. Ini gimana? Apakah sholatnya seperti sholat munfarid? Ya, beliau mengatakan sholatnya sah, tapi terhitung pahalanya seperti pahala munfarid, sholat sendiri. Itu jawaban beliau. Tapi sejatinya tidak semua sepakat seperti itu ya. Itu ijtihad beliau. Ijtihad beliau ya, ijtihad beliau bahwa itu terhitung sholat seperti sholat sendiri. Adapun ulama yang lain, pernah kemarin saya membaca dari status teman yang ada di Madinah, status WhatsApp, bahwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala ditanya juga, bagaimana hukum sholat berjamaah dengan diberi jarak renggang karena ada pandemi seperti ini, mengurangi atau meminimalisir kemungkinan virus yang menyebar. Kemudian akhirnya diberi jarak. Beliau mengatakan sholatnya sah dan juga dia mendapatkan pahala jamaah. Gitu. Jadi Syekh Sulaiman mengatakan sah, dapat pahala jamaah. Tapi yang satu lagi mengatakan sah tapi pahalanya tidak jamaah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi nyatanya sekarang kalau kita lihat di Masjidil Haram sekarang praktek juga seperti itu. Kemarin diperdebatkan. Kemarin orang yang sholat seperti itu diperdebatkan. Ini ada yang bilang enggak sah, ada yang bilang sah, ada yang bilang sah tapi cuman munfarid. Ya. Nyatanya sekarang di Masjidil Haram praktek juga. Ya. Beberapa malam awal mereka sholatnya tetap depet-depetan seperti biasa. Tapi setelahnya kemudian sekarang sholatnya diberi jarak. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa para imam di Masjidil Haram mereka berpendapat itu tidak ada masalah karena dalam kondisi darurat, ya, bukan karena keinginan sendiri tapi karena ada sebab syar'i. Dan mungkin ada hadis yang lain yang menguatkan ya. Karena dulu ada sahabat yang pernah sholat, ikut sholat jamaah tapi dia takbir belum masuk shaf. Shafnya belum masuk. Dia di belakang shaf dia sudah takbir dan belum bertempel dengan jamaah yang lain. Tapi Nabi SAW tetap menilai bagi dia dapat pahala jamaah. Itu dalam hadis Abu Bakrah. Ya, ada sahabat namanya Abu Bakrah. Dia masuk masjid, dia melihat imam sudah akan ruku. Dia melihat imam sudah akan ruku. Dia telat sholat jamaah. Akhirnya dia ketika masuk masjid, dia bertakbir dan dia belum masuk shaf, alias belum masuk ke barisan shaf, dia udah takbir. Kemudian ketika imam rukuk, dia ikut rukuk dan dia rukuk sambil berjalan. Rukuknya sambil berjalan sampai masuk ke shaf. Setelah sholat kemudian sama Nabi ditanya, siapa tadi yang melakukan seperti itu? Dia menjawab. Kemudian Nabi mengatakan, ihris wala ta'ud. Wahai Abu Bakrah, bersemangatlah, besok jangan diulangi lagi. Tapi tadi Nabi Nabi SAW menghukumi sholatnya sah. Dan seperti sholat pahala jamaah. Mungkin bisa menjadi dalil ya bahwa tadi dia sholat berjarak. Dia masuk sholat dalam kondisi ada jaraknya. Belum masuk shaf dia sudah takbir. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mendapat pahala sholat jamaah? Mungkin bisa jadi tetap mendapatkannya. Nyatanya itu yang sekarang dipraktekkan di wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan membaca sedikit ya. Ya, buku ini ditulis oleh
Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah taala, kalau tidak keliru beliau ulama aslinya dari Suriah. Kemudian pindah ke Saudi Arabia, kemudian akhirnya jadi warga negara Saudi, kemudian jadi ulama di sana. Letaknya beliau dulu tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau dahulu adalah pengajar di Ma'had Darul Hadis Al-Khairiyah. Jadi di Makkah itu ada lembaga pendidikan tinggi, ya, atau pesantren, tapi juga ada kuliahnya namanya Darul Hadis Al-Khairiyah, ya, khusus mendalami bidang ilmu hadis, dan dahulu beliau mengajar di situ. Dan buku-buku beliau banyak sekali, terutama buku-buku yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, ya, berkaitan dengan mengajak kepada mengesahkan Allah, dan buku-bukunya rata-rata memang buku-buku untuk orang-orang pemula, ya, untuk dakwah di tengah masyarakat, dan bahasanya mudah, gampang untuk dicerna, dan sudah banyak yang diterjemahkan, ya. Dan sejatinya ada terjemahnya, ya, sudah ada terjemahnya bukunya. Nggak tahu, nanti mungkin bisa di-share sama Mas Eko atau yang lainnya, PDF, ya, PDF dari terjemahan buku ini, dan sering dibuat untuk daurah buku ini karena tipis, ringkas, tapi muatannya bagus. Tayyib, langsung saja ke pembahasan. Beliau memulai dengan hak Allah atas hambanya. Beliau di sini memulai dengan hak Allah atas hambanya. Dan bagusnya di sini bukunya disusun dengan model tanya jawab, ya. Ada pertanyaan kemudian ada jawaban. Yaitu berkaitan dengan hak Allah atas hambanya. Yang pertama, ada pertanyaan, limadha. Ini pertanyaan yang mendasar, ya. Kalau orang berpikir jernih, dia akan bertanya, kenapa Allah menciptakan kita, gitu. Cuman kadang orang tidak sampai berpikir sejauh itu, padahal itu sangat mendasar. Kita semua ada di sini itu tujuannya untuk apa, gitu. Dan logika kita mengatakan tidaklah ada benda atau sesuatu apapun di muka bumi ini ada kecuali ada tujuan kenapa dia ada. Dan logika kita berkata seperti itu. Ada sepeda, tujuannya adalah sebagai alat transportasi misalnya. Atau kalau sekarang tidak hanya transportasi, untuk hiasan. Kenapa orang buat buku? Oh, buku untuk dibaca. Kenapa ada buku tulis? Oh, untuk menulis, mencatat. Kenapa kok ada mie, bahan makanan yang lain? Oh, itu dibuat untuk dimasak sebagai bahan konsumsi misalnya. Kenapa orang buat rumah? Oh, untuk berteduh, untuk dia bernaung, dan seterusnya. Semua hal yang ada di sini ada tujuan kenapa dia ada. Kenapa ada rumput? Ya, rumput nanti kemudian dimakan oleh hewan yang lain, entah serangga atau entah hewan ternak, ya, dan seterusnya. Logika kita mengatakan bahwa semua yang ada itu ada tujuan kenapa dia ada. Maka harusnya kemudian pertanyaannya kembali kepada kita. Limadha khalaqanallah? Kenapa Allah menciptakan kita? Nah, kenapa kita ada? Apakah kita ada itu cuman sekedar untuk makan, minum, selesai, mati, dikubur, selesai, tidak ada sesuatu yang lain yang istimewa? Enggak. Nah, di sini dijawab, khalaqanallah lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an, wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratiz Dzariyat. Jadi kenapa kita itu ada? Allah menciptakan kita, tujuannya kita untuk mengibadahinya, untuk menyembah Allah, untuk mengibadahi Allah SWT, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Dan itu tujuannya untuk kita beribadah pada Allah, tapi ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak untuk disekutukan. Dalilnya dalam surat Az-Dzariyat, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu tujuan kenapa kita ada. Jadi kalau ada statement, oh saya itu lahir diciptakan untuk jadi pemain bola misalnya. Ada sebagian orang yang sangat cinta dengan sepak bola, dia mengatakan saya terlahir sebagai pemain bola. Ada yang mengatakan juga saya itu hidup untuk musik gitu. Ada yang mengatakan juga saya hidup untuk touring misalnya, untuk jalan-jalan.
Allah menciptakan saya atau saya dilahirkan tuh sebagai traveler gitu. Tidak ada seperti itu. Itu adalah sebagai bentuk ya, ujian bagi seseorang. Seorang harus paham kenapa dia ada gitu. Sebagaimana yang lain, benda yang lain itu ada tujuan kenapa dia ada, maka kita pun ada di dunia pasti ada tujuannya. Allah menciptakan kita bukan cuma sekedar untuk menghirup udara, ngabisin makanan, tidur, atau kemudian memiliki pasangan, punya momongan atau yang lain, enggak. Tapi ada itu sebagai penunjangnya. Adapun tujuan utama adalah untuk mengibadati, diciptakan oleh Zat yang Maha Pencipta, kemudian kita mengesahkan Dia, tidak menyekutukannya. Itulah yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian banyak orang yang tidak sadar. Ketika tidak sadar, mereka tidak sadar kenapa mereka ada di dunia, akhirnya waktunya dibuang sia-sia. Dibuang sia-sia. Tidak ada hal yang bermanfaat untuk dia lakukan. Tidak punya tujuan hidup, ya. Seakan dia tidak punya pegangan. Ya. Semoga Allah berikan kita semua taufiknya. Dalam hadis juga disebutkan, ya, hadis Mu'ad, ya, ketika Nabi bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak apa haknya Allah atas hambanya? Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad ditanya, dia mengatakan saya tidak tahu. Yang tahu tujuannya adalah Allah dan engkau utusannya ya Rasulullah. Kemudian dijawab sama Nabi, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hambanya cuman satu. Mereka menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu saja haknya Allah. Allah enggak pengen yang lain. Cuman Allah menginginkan kita semua mengibadai Allah SWT, mengesahkannya dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan kita diciptakan untuk ibadah, maka ibadah itu apa sih? Nah, kita kemudian beranjak ke pertanyaan yang kedua. Oke, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa sih? Akan muncul pertanyaan. Apakah cuma sholat, zakat, dan yang lainnya? Atau apakah ada yang lain? Ya. Dikatakan, dijawab di sini, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Ibadah itu adalah salah satu nama yang mencakup. Ibadah adalah salah satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai, berupa perkataan dan perbuatan. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan. Ya, kalau dalam pengertian yang lain ditambah lagi az-zahirah wal batinah, yang lahiriah maupun yang batin. Jadi ibadah itu adalah satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Jadi satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang batin, lahiriah maupun yang batin, yang tampak maupun tersembunyi. Seperti doa, sholat, menyembelih. Doa ini adalah perkataan. Ini ibadah berupa perkataan. Allah menyuruh, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan menjawabnya. Kalau doa itu perkataan. Sholat itu perbuatan plus dicampur juga dengan perkataan. Menyembelih, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Menyembelih berupa perbuatan, baik yang tampak maupun tersembunyi, ya. Yang tampak ya seperti tadi, doa, sholat, menyembelih, haji, umrah, itu semua hal-hal yang tampak. Terbagi dua, ada yang perkataan, doa perkataan,
bertakbir perkataan, baca Quran perkataan, berkata yang baik perkataan. Ada juga yang perbuatan yang tampak, ya zakat, ya haji, ya umroh, dan yang lainnya. Ini semua yang tampak. Ada juga yang batin yang tidak tampak, dan itu juga masuk ranah ibadah, seperti khauf, rasa takut hanya kepada Allah, mahabbah, mencintai Allah SWT, roja, berharap hanya kepada Allah, tawakal, ya, tawakal ibadah hati, tawakal, bertawakal pada Allah, bersandar hanya kepada Allah SWT. Itu semua ibadah hati. Nah, ini jadi ibadah itu tidak hanya yang tampak saja, tapi juga yang tampak dan yang batin, yang tersembunyi. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, dan kematianku semua untuk Allah, Rabb semesta alam. Nusuki artinya adalah sembelihanku, yaitu maksudnya sembelihan kita yang ditujukan untuk Allah, yang nyembelih hewan, ya. Tidak boleh diarahkan untuk selain Allah, ya. Tapi nanti ada pembagian, ya. Ada 99 yang boleh juga untuk selain Allah, seperti sembelihan untuk konsumsi, untuk dimakan itu tidak apa-apa. Tapi sembelihan yang nanti sifatnya ibadah, ya, ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak boleh yang lain. Contohnya orang nyembelih untuk tempat keramat, untuk Nyi Roro Kidul, atau untuk tempat-tempat keramat yang lain, ini haram, ya, syirik akbar. Kemudian yang pertama kita ditanya tujuan kita hidup itu apa? Tujuannya adalah untuk beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah itu apa? Oh, sudah dijelaskan. Ibadah itu umum, satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin, ya. Kemudian sekarang yang ketiga, kalau kita sudah tahu tujuan kita, definisi ibadah juga sudah tahu, terus yang ketiga adalah bagaimana kita mengibadahi Allah. Bagaimana kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Jawabannya adalah kama amaranallah wa rasuluh. Jawabannya adalah kita mengibadahi Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan. Sebagaimana Allah dan Rasulnya memerintahkan, ya, mengajarkan, seperti itulah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita, Rasul mengarahkan kita, ya seperti itulah cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian gugurkan amalan kalian. Maksudnya di sini kita disuruh untuk, ya, mengikuti arahan Allah dan Rasulnya dalam beribadah, gitu. Makanya kemudian dijelaskan dalam hadis selanjutnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada aturannya dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi bagaimana kita mengibadati Allah? Ngikut aturan Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis Muslim tadi dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada percontohannya, tidak ada, ya, sampelnya dalam aturan agama kami, maka ini maksudnya adalah kita disuruh, ditekankan untuk mencukupkan tata cara mengibadahi Allah dengan apa yang dicontohkan oleh Allah atau diarahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh nabinya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Alias kita dituntut untuk tidak boleh kreatif dalam beragama. Kreatif dalam masalah dunia boleh, tapi dalam agama ini ada orang-orang yang memang sudah punya wewenang, atau ada orang yang sudah diberikan hak, yaitu Nabi SAW, ya. Dan juga nanti yang dipraktekkan oleh para sahabatnya, ya. Karena para sahabatnya mempraktekkan suatu amalan,
Itu mereka pelajari langsung dari Nabi SAW. Gitu. Adapun kemudian buat cara-cara baru ini yang tidak diperkenankan. Yang pertama itu kita ada untuk ibadah. Yang kedua, kita sudah paham makna ibadah. Yang ketiga, kita paham bagaimana mengibadai Allah, yaitu dengan mengikuti tuntunan nabinya, rasulnya. Yang keempat, kemudian ada pertanyaan, hal na'budullaha khawfan wa tama'a? Apakah kita menyembah Allah dengan penuh rasa takut dan ketamakan? Boleh enggak maksudnya? Maksudnya boleh enggak sih kita mengibadai Allah karena saya takut nerakanya Allah? Kenapa kamu ibadah? Karena saya takut dengan nerakanya Allah. Kenapa kamu beribadah? Karena saya pengen dapat surganya Allah. Nah, ini enggak ikhlas dong kamu. Ya. Nah, ini keliru. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu mengibadai Allah, di dalam dirinya ada 3 hal. Mahabbah, itu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua khauf, karena takut kepada Allah. Yang ketiga roja, karena dia berharap rahmatnya Allah SWT. Jadi seorang muslim itu terkumpul dalam dirinya, dan itu bukan celaan. Ya. Dia beribadah kepada Allah, iya memang karena cinta sama Allah sebagai Tuhannya. Iya, kedua karena dasar takut nanti dimasukkan ke neraka. Ketiga, karena berharap ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aib. Sebagian orang ada yang beribadah berdasarkan mahabbah. Mereka mengatakan kami beribadah pada Allah bukan karena takut pada nerakanya dan juga sejatinya tidak berharap pada surganya. Kami hanya beribadah pada Allah karena kami memang cinta sama Allah. Ini keliru. Orang-orang sufi seperti itu. Ya, mereka dasar ibadahnya karena mengatakan cuma cinta sama Allah. Kalau kemudian ibadahnya karena dasar takut sama Allah atau karena dasar pengen mendapatkan janji yang Allah janjikan, oh itu namanya gak ikhlas. Justru itulah gambaran keikhlasan seorang beribadah. Yang menjadi gak ikhlas jika yang diharapkan adalah kepada selain Allah, itu jadinya gak ikhlas. Seorang beribadah kepada Allah agar naik jabatan, itu harapannya, maksudnya harapannya agar dikasih makhluk. Seorang beribadah kepada Allah karena takut nanti gajinya dipotong. Nah, itu yang beda, itu yang bukan keikhlasan. Tapi kalau ibadahnya kepada Allah agar nanti Allah mempermudah rizki, agar nanti Allah menghindarkan dia dari bala, ini tidak apa-apa. Karena memang Allah lah as-samad, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan. Ini tidak ada masalah. Sebagian firqah juga ada yang mereka beribadah didasarkan kepada ketakutan saja, yaitu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka beribadah didasarkan kepada ketakutan yang berlebihan. Ya. Jadi ahlu sunnah ibadahnya didasari di 3 poros tadi. Ya. Atau mereka mempermisalkannya seperti burung. Ya. Yang burung punya kepala, punya 2 sayap. Ya. Sayapnya itu adalah khauf dan roja. Ya. Gitu. Jadi boleh seseorang beribadah digabungkan itu semua, didasarkan karena memang cinta sama Allah, karena takut atas nerakanya Allah, sisanya juga karena berharap ingin mendapatkan pahala. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran di surat Sajdah. Allah mengatakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa, beribadah kepada Allah khaufan, karena mereka merasa takut dengan Allah SWT, dan mereka merasa tamak itu berharap ingin mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mensifati sendiri hamba-hambanya yang beriman, mereka menyembah Allah didasari dengan rasa takut dan plus juga didasari pengen mengharapkan pahala darinya. Dan ini bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela itu jika itu berkaitan dengan makhluk, alias dia beribadah kepada Allah tapi harapan kebaikannya dari makhluk. Gitu. Seorang beribadah agar nanti orang-orang menganggap dia baik, kemudian nanti diangkat jadi kepala daerah, atau diangkat jadi orang terpandang dan seterusnya. Atau dia beribadah kepada Allah tapi agar orang-orang tidak mengucilkan dia. Jadi rasa takut dan rasa harapnya itu bukan terkait untuk Allah tapi terkait untuk makhluk. Ini yang tercela. Tapi kalau rasa takut dan rasa harapnya itu
terfokus hanya untuk Allah, justru itulah yang dituntut gitu. Makanya dalam banyak doa, ya kan, dalam banyak doa, ya, seperti dalam hadis Abu Daud misalnya, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung, ya, dari neraka. Dan doa-doa yang lain, lafaz-lafaz yang lain banyak, ya, disebutkan dalam asar-asar, ya, dalam doa. Kemudian yang terakhir mungkin pada kesempatan kali ini, apa itu ihsan dalam ibadah? Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa itu ihsan dalam ibadah? Ihsan itu adalah muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah. Ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan itu disebutkan dalam hadis Jibril, ya. Dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, pertama apa itu Islam, kemudian kedua apa itu iman, ketiga apa itu ihsan. Dan ihsan itu derajat tertinggi, yaitu ketika seseorang beribadah, tidak hanya dalam ibadah, dalam segala gerak-gerik dirinya, dalam segala gerak-gerik yang dia lakukan, ya, setiap langkah yang dia kerjakan, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu susah. Susah. Terkadang sebagian dari kita ibadah itu cuman sekedar ritual aja. Belum sampai menghayati. Dan itu termasuk yang saya rasakan sendiri, ya. Terkadang ibadah itu ya cuman rutinitas gitu. Nah, kalau ihsan itu sudah levelnya udah beda. Dia bukan sekedar rutinitas, dia menghayati, plus juga dia setiap langkah yang dia lakukan itu dia merasa Allah mengawasi dia. Dalam sholatnya, dalam gerak-gerik yang lainnya, dia selalu merasa Allah senantiasa mengawasi. Itu levelnya sudah berbeda. Itu levelnya para nabi, levelnya orang-orang soleh seperti para sahabat dan yang selain mereka. Jadi ibadahnya tidak hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban. Kalau sebagian dari kita, ya, termasuk saya sendiri, kadang masih seperti itu. Sholat, ya udah sholat cuman sholat gitu aja. Udah sholat udah kewajiban udah gugur. Tapi kadang atau sukar sekali menghayati nikmatnya sholat, menghayati setiap potongan bacaannya, apalagi sampai meresapi maknanya, itu susah dan sangat sulit bisa seperti itu. Jadi derajatnya beda. Ihsan itu adalah muraqabatullahi fil ibadah, yaitu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam ibadah. Makanya dalam hadis disebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan dalam masalah ibadah itu ketika engkau menyembah Allah, ketika engkau mengibadahi Allah SWT, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah ketika engkau beribadah, yaitu menghadirkan Allah SWT. Seakan-akan kalau kita sholat, kita berdoa, itu seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan di hadapan kita, seakan-akan benar-benar kita menghadap, sampai bisa kemudian bermuhasabah tentang. Namun misalnya kita tidak sampai derajat, tidak sampai bisa melihatnya, maksudnya kalau kita tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Intinya ihsan dalam ibadah itu adalah ketika seseorang mencapai derajat dia beribadah itu seakan-akan dia diawasi oleh Allah. Dia langkahnya sangat detail, tidak sembarangan, ya, tidak gerusa-gerusu, dan dia senantiasa menimbang-nimbang apa yang dia kerjakan. Dan itu derajat yang agak sulit atau mungkin dikatakan sangat sulit untuk dicapai, karena beribadah di zaman sekarang terkadang cuman sekedar untuk menggugurkan kewajiban,
belum sampai kepada ranah dihayati, apalagi sampai ranah seakan-akan kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan itu sepertinya agak susah. Tapi di bulan Ramadan ini menjadi media untuk mentarbiyah diri, untuk berusaha untuk menghadirkan perasaan itu, ya. Semoga kita semua bisa beribadah tidak hanya sekedar kewajiban, tapi bisa menghayati lebih dalam, apalagi sampai kemudian mencapai derajat ihsan dalam ibadah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di Sabtu pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.